Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1. Nah, di materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang bullying. Materi ini berjudul Trik Menghadapi Bullying. Mari kita bersahabat. Pengertian dari bullying yaitu salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari dirinya. Saat bercanda atau berkomunikasi dengan teman, semua orang berpotensi menjadi pelaku bully. Terlebih jika memiliki kekuasaan yang lebih dan tidak menghormati perbedaan antar teman. Nah, remaja yang dianggap memiliki karakter berbeda dari teman-temannya dan memiliki kepercayaan diri rendah biasanya rentan mengalami bullying karena adanya perbedaan kekuatan dengan pelaku bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita akan melihat pembagian jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, kemudian juga gosip. Dari ketiga jenis bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang lain. Kendati bullying jenis ini adalah yang paling nampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Ini merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Kemudian yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Ini merupakan bentuk bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Selanjutnya kita akan melihat sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Kemudian yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Selanjutnya kita akan mencoba memahami 5 ciri perilaku bullying. Yang pertama, selalu ingin berkuasa.
Orang yang memiliki kecenderungan untuk berkuasa terkadang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Tipe orang seperti ini kerap kali memerintah teman-temannya untuk melakukan berbagai hal. Misalnya, untuk sekedar mengambil buku, mengerjakan tugas sekolah, dan bahkan membelikan makanan. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut dapat dilakukan sendiri. Orang yang selalu ingin berkuasa terkesan ingin selalu memiliki peran penting di dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua, bersikap egois. Setiap orang memang perlu mementingkan diri sendiri, akan tetapi jika dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus juga menjadi bahaya. Kalau kita terlalu egois, bisa jadi inilah faktor utama yang memicu perilaku bullying. Alasannya, kita akan terlalu peduli terhadap keinginan dan kesenangan kita pribadi. Orang yang egois juga mudah mengabaikan perasaan orang lain. Kebiasaan tersebut membuat kita nantinya menjadi orang yang tidak bisa bersimpati dan berempati terhadap sesama. Jika diberi saran atau kritik, bahkan selalu memberikan respon yang negatif. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mudah marah. Ciri lain bahwa kita sudah melakukan bullying adalah mudah marah kepada orang lain. Tindakan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya selalu tidak puas terhadap keadaan sekitar atau kurang perhatian. Ketika seseorang memiliki sifat ini, mereka cenderung bersikap agresif, merasa tidak aman dan cemas. Akhirnya kemarahan pun dilampiaskan dengan melakukan keonaran atau justru memarahi orang lain. Yang keempat adalah tidak merasa bersalah. Seusai kita marah atau berbuat salah kepada teman, pernahkah kita merasa bersalah? Jika jawabannya tidak, bisa jadi kita memiliki salah satu sifat pelaku bullying. Kebiasaan orang yang memiliki sifat ini kerap mudah melontarkan ejekan, memperolok, serta mempermalukan orang lain tanpa merasa bersalah. Kalau terus dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Bahkan dari hasil perbuatan ini dapat membuat korban menjadi pendendam dan juga melakukan bullying terhadap orang lain. Yang kelima, tidak memiliki empati dan rasa iba. Para pelaku bullying akan mengalami krisis rasa empati dan iba terhadap keadaan di sekitarnya. Mereka tidak bisa membayangkan posisinya sebagai korban. Terlebih, mereka tidak peduli saat melihat keadaan korban yang telah mereka intimidasi. Oleh karena itu, adanya penanaman rasa empati begitu penting untuk kita lakukan. Coba mulai sekarang perbanyak mengikuti kegiatan kemanusiaan yang dapat menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menghindari perilaku bullying. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara lelucon atau candaan dengan perilaku bullying. Semua teman tentu suka bercanda dengan satu sama lain, tetapi kadang sulit untuk membedakan apakah seseorang hanya sedang bersenang-senang atau memang ada niat lain untuk menyakiti, terutama saat di internet. Kadang mereka akan mentertawakan dengan mengatakan cuma bercanda kok, atau jangan dianggap serius dong. Namun saat kita merasa terluka atau berpikir seperti ditertawakan dan bukan tertawa bersama, maka lelucon atau candaan tersebut mungkin sudah terlalu jauh. Jika terus berlanjut bahkan saat sudah diminta untuk berhenti, maka ini bisa jadi adalah perilaku bullying. Yang kedua, buat merasa nyaman untuk berbicara. Banyak remaja yang menyembunyikan saat mengalami perilaku bullying. Padahal, saat remaja mengalami bullying, berbicara pada orang dewasa yang dipercaya atau seseorang yang bisa membuat mereka merasa aman untuk berbicara merupakan langkah awal yang paling penting. Pastikan bahwa remaja tahu dan mengerti mengenai masalah bullying ini, serta beritahu bahwa mereka dapat segera memberitahu kita jika mengalami bullying tanpa harus merasa bersalah. Ajak remaja berbicara dengan penuh perhatian dan akui perasaan remaja. Jadilah orang tua yang terbuka dan bisa menjadi tempat untuk remaja menceritakan apapun. Carilah solusi bersama karena dua kepala selalu lebih baik daripada satu kepala. Kita harus memberikan informasi kepada siapa harus berbicara saat remaja mengalami bullying. Jika kita sebagai orang tua atau sebagai guru merasa yakin bahwa
anak sedang dibully, maka langkah pertama adalah mencari bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Apabila terjadi di sekolah, orang tua bisa menghubungi guru yang dipercaya seperti guru BK, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Jika tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang dikenal, hubungi telepon layanan sosial anak di nomor telepon 1500771 atau di nomor handphone atau WhatsApp 0812 3888 8002 untuk anak atau orang tua berbicara dengan konselor profesional yang ramah. Jika bullying terjadi di media sosial, kita bisa memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri. Media sosial juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan penggunanya. Kumpulkan dan simpan bukti-bukti yang bisa membantu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi, misalnya seperti pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan bullying bisa berhenti dilakukan. Yang keempat, dampak cyberbullying. Saat bullying terjadi secara online, kita bisa merasa seperti diserang dari segala arah. Bahkan jika ia hanya berada di dalam rumah, semua akan terasa seperti tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya bisa bertahan lama dan mempengaruhi remaja dalam banyak cara. Yang pertama, mental. Merasa kesal, malu, bodoh, marah. Kemudian secara emosional, merasa malu, kehilangan minat pada hal yang disukai. Kemudian secara fisik, lelah atau kurang tidur, mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Dalam kasus yang ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri alias bunuh diri. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan cara memberikan kepercayaan diri pada remaja untuk berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa dan bisa mengatasi masalahnya. Yang kelima, hukuman untuk bullying dan cyberbullying. Setiap orang yang menjadi korban dari segala bentuk kekerasan termasuk bullying dan cyberbullying memiliki hak atas keadilan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Hukum mengenai bullying, khususnya cyberbullying, masih cukup baru dan belum ada di mana-mana. Banyak negara yang masih bergantung pada undang-undang lain yang relevan seperti hukum tentang pelecehan dan sebagainya. Di Indonesia belum ada aturan spesifik yang mengatur cyberbullying. Namun ada undang-undang ITE dan mengatur ujaran kebencian. Namun penting untuk kita ingat bahwa hukuman tidak selalu menjadi cara paling efektif untuk mengubah perilaku pembuli. Akan lebih baik untuk fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mengubah hubungan menjadi lebih positif. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menghindari perilaku bullying. Mudah-mudahan setelah menyimak video berikut ini kita bisa terhindar dari perilaku bullying dan kita lebih bersahabat dengan teman-teman di sekitar kita, terutama teman-teman dekat kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dengan video-video BK Sahabat Seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.